Selamat pagi sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Leonardo Semen. Saat ini saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Serangkang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sahabat GPIB dimanapun berada, apa kabar kita semua? Saya berharap, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Sahabat GPIB, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, dengan setiap pekerjaan kita, dengan setiap aktivitas kita, setiap pendidikan kita, di hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap langkah kehidupan kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sahabat GPIB dimanapun berada, sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Putramu Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Karena kami boleh merasakan lagi hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan di hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui program Morning Call GPIB di saat ini. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar ini akan menguatkan, meyakinkan kami bahwa kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam Kristus Yesus senantiasa kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, pembacaan Alkitab di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Juga beberapa dukun Yahudi yang berkeliling di negeri itu mencoba menyerukan nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat, katanya, "Aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Namun roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu?" Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai, dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah percaya datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di hadapan semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini
makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Dalam tradisi masyarakat kita juga masih percaya terhadap penyembahan berhala atau penyembahan kepada roh-roh dari orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan banyak daerah-daerah di pedalaman Indonesia yang juga masih percaya terhadap batu, terhadap pohon yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan yang dapat memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan yang sifatnya hanya sementara. Cara hidup seperti itu juga terjadi dalam masyarakat Efesus dalam konteks pembacaan kita di saat ini, di mana masyarakat Efesus masih percaya terhadap penyembahan berhala, para dukun-dukun, kuasa-kuasa roh-roh yang juga dapat memberikan mereka kekayaan, yang dapat juga memberikan mereka kekuatan. Berbagai macam kepercayaan ada di Efesus. Dan salah satu atau kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan penyembuhan dengan melakukan atau memanggil kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan di dalam konteks ini adalah para keturunan dari tujuh orang dari seorang imam kepala Yahudi bernama Sekwah. Tentu dalam pemahaman ketika kita mendengar seorang kepala imam yaitu Sekwah, itu berarti dalam tradisi orang Yahudi seorang imam sangat mengerti tentang ajaran Tuhan. Tetapi dalam konteks ini 7 anaknya melakukan praktek-praktek perdukunan yang sebenarnya sangat dilarang oleh agama Yahudi karena dapat merusak akan nama besar dari Tuhan. Sahabat GPIB dimanapun berada, dalam konteks pada saat ini kita bisa melihat bagaimana mereka 7 anak dari Imam Sekwah mencoba untuk melakukan penyembuhan dengan memakai nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Berhasilkah mereka atau sebaliknya? Rupa-rupanya di dalam pembacaan ini mereka tidak berhasil. Jangankan tidak berhasil, mereka sebaliknya diserang oleh roh jahat yang memasuki tubuh seorang. Karena roh itu mengenal siapa Yesus dan mengenal Rasul Paulus. Sahabat GPIB dimanapun berada, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang ini yang mencoba menyembuhkan memakai nama Tuhan Yesus tetapi tidak berhasil, hal ini juga mau menyampaikan kepada kita bahwa tidak semudah itu nama Tuhan Yesus dipakai untuk segala macam cara, apalagi menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok. Kita harus butuh suatu relasi yang lebih baik bersama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan, dan juga sering merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Sehingga kita boleh memakai nama Tuhan Yesus untuk sesuatu yang menghadirkan sukacita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, persekutuan dengan Tuhan tidak baik, tetapi kita seakan-akan memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita, untuk mencari keuntungan dengan hal-hal yang tidak baik, maka kuasa Tuhan Yesus tidak akan bekerja di dalam setiap apa yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan kita maupun di dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus memiliki suatu relasi yang baik. Kita memiliki suatu ikatan yang baik dengan Tuhan.
seperti ikatan antara Paulus dan Yesus. Bagaimana Paulus begitu taat kepada Tuhan, sehingga ketika Paulus menyembuhkan di Efesus, kuasa Tuhan benar-benar nyata bekerja melalui Rasul Paulus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada, tentu ketika kita melihat konteks ini, ketika kita berbicara tentang roh-roh jahat, mungkin roh-roh jahat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang agak berbeda. Mungkin sekarang roh-roh jahat sering terjadi ataupun ada di sekitar kehidupan kita, berupa korupsi, ketidakadilan, apapun itu. Kadang-kadang roh jahat itu ada di dalam diri kita, atau bahkan kita pelaku terhadap berbagai hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Kita sering menyakiti hati satu dengan yang lain. Kita sering merampas hak yang bukan milik kita. Korupsi di mana-mana. Berbagai ketidakadilan terjadi. Itu roh-roh jahat yang terjadi pada zaman ini. Dan oleh sebab itu sahabat GPIB dimanapun berada, kita diingatkan untuk memiliki relasi yang baik, pengenalan yang lebih dalam terhadap Yesus Kristus, hubungan yang lebih intim bersama dengan Kristus. Di dalam doa kita, di dalam perenungan kita, membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita dijauhkan dari roh-roh jahat yang ada pada zaman saat ini. Sahabat GPIB dimanapun berada, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dalam morning call selalu mengingatkan kita, milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, di mana doa kita adalah suatu nafas kehidupan yang terus kita lakukan setiap hari, sehingga kuasa Tuhan benar-benar nyata di saat kita membutuhkan pertolongan. Kuasa Tuhan benar-benar hadir bagi saya dan seluruh sahabat GPIB yang mungkin di saat ini dalam keadaan yang lemah karena sakit, yang mungkin di saat ini dalam berbagai masalah, yang mungkin juga di saat ini dalam godaan untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita butuh relasi yang baik bersama dengan Allah, sehingga roh-roh jahat dapat kita jauhkan dari kehidupan kita. Biarlah di sepanjang hari ini kita selalu menghadirkan Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik, kita dijauhkan dari setiap niat-niat yang tidak baik. Biarlah kuasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu di saat ini, mengajarkan kami bahwa biarlah di dalam seluruh hidup kami memiliki relasi yang baik bersama dengan Tuhan Yesus. Kami selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga ketika kami berada di dalam suatu pergumulan kehidupan ini, ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan hadir menyatakan kuasa bagi kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan memakai atau menyebut nama-Mu dengan sembarangan, atau memakai nama Tuhan untuk mencari keuntungan kami sendiri. Tetapi biarlah nama Tuhan kami muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Bapa Surgawi, di hari ini kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ketika kami akan beraktivitas ya Tuhan, dengan setiap pekerjaan kami, dengan setiap pendidikan kami ya Tuhan, kami mau membawa semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai kami di sepanjang kehidupan ini bersama-sama dengan
seluruh aktivitas kami. Bapa Surgawi, di saat ini kami berdoa ya Tuhan bagi setiap sahabat GPIB yang mengikuti tayangan ini dimanapun berada. Jika di saat ini dalam keadaan yang lemah karena sakit, dalam pergumulan hidup ini, yang sedang mencari pekerjaan, dalam masalah finansial, dalam masalah keluarga, apapun itu ya Tuhan, masalah yang sedang dirasakan, biarlah Tuhan Yesus menolong kami semua, sehingga kami dapat menyelesaikan dan melewati berbagai masalah kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan juga setiap kehidupan kami selanjutnya, setiap apa yang kami sedang rencanakan, biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah setiap pergumulan kami yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami selalu merasakan kasih dan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seutuhnya kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sahabat GPIB, demikian program Morning Call di pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam program Morning Call selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.